Nih, halo. Oke, oke. Halo, halo, halo. Oke, Aduh. oke, oke. Oke, Eh, tunggu ya. oke, Sapa oke. dulu buat penonton. Oke, selamat malam kawan-kawan. Ini kali pertama IG Live perdana Oke. saya. Kali ini Yoi. saya punya tamu spesial. Dia ini uh, lama saya. Kita satu satu kuliah. Eh, Yoi. dan dia sekarang kerja di industri rumah sakit. Konon katanya beliau ini wakil direksi dari rumah sakit di salah Nyambangnya, satu rumah. nyambang. Jangan jauh dulu, nanti kita akan bahas masalah itu. Nah, oke, ya, Bung Andreas, apa kabar Bung Andreas? Yuk, yuk. Baik, baik, Bung. Bung Supri. Bung Pri, Bung Pri. Ya. Alatnya lengkap. Ini kebetulan ini buat host ya, buat acara-acara gitu. Saya kebetulan Ya. ada aplikasi Wishing, ada aplikasi ini ya, Zoom itu biasanya. Jadi daripada Oh, gini-gini, pakai ini. Mm-mm. oke. Gimana, gimana? Andreas, Yuk, gimana kondisi santai. ini cuma sekilas saja, Mm-mm. sekilas. Yuk, yuk. Kondisi di Probolinggo saat ini tuh kayak gimana? Iya. Singkat aja. Iya, dari awal bulan Maret itu kan peningkatannya hampir tidak ada di Probolinggo, hampir nol sampai pertengahan awal Juni, awal Mei itu sudah ada pertumbuhan ya, ada 17, lalu sampai sekarang ternyata 4 besar di Jawa Timur. Jadi Oh, total ada 117 terakhir, 117 jadi kasus COVID. Ya, berarti jadi statusnya sekarang mm, Probolinggo 4 terbesar 4 besar di Indonesia. se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, Oh, Jawa sejauh. Timur. Oke, Iya, oke, nomor satu kan. kita Mm, skip itu dulu. Kita skip. ya, Kita oke, akan oke, oke, bahas. oke. Nah, eh, bagi yang belum tahu, Bung Andreas ini Mm, kita dulu ya di Benar. Malang, Universitas Betul, Merdeka Malang. betul. Eh, kita satu angkatan dan satu fakultas Mm, FISIP, tapi kita di komunikasi belum berdiri sendiri sebagai S1, jadi gabung di FISIP. Nah, Bung mm. Andreas ini juga sebagai aktivis yang aktif di Di kampus perkuliahan ya. di kampus. Nah, kalau saya gambar, jadi kita kayaknya Mm. ketemu itu dua tahun yang lalu ya, Andre, waktu pas ente kesini di Jakarta. Iya, waktu saya ke Jakarta ada acara di undangan BPJS itu. Uh, 2018 akhir kayaknya. 18 akhir, betul. Bung Andreas ini Mm, waktu pas terakhir ketemu, mm. saya cuman nitipin koper ke kantor gua. Habis Mau dia ke Monas, belanja. mau ke Monas. Nah, Aduh. kalau kita udah lama banget karena kita juga satu Mm. UKM. Nah, ini temannya Papa. Kita udah satu UKM. Kita juga aktif di waktu itu kita di UKM Pers Mahasiswa. Mm-mm. Pers, ya, betul. Jadi kita juga nginep di situ ya. Nah, kalau jadi sedikit banyak saya juga kenal Bung Andreas ini, anak Mm. buah lagi biasa. Oh Belum iya, 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 belum sama-sama deh. Nah, jadi Sama-sama. Bung Andreas ini kalau saya bisa bilang orangnya baik Mm. bener, sangat baik, Boh, kok tapi bisa? juga brengsek sebenarnya. Jadi kalau lihat poster di IG saya itu, Hmm. ini orang ini yang bikin saya tersesat di hutan. Nah, Aduh, itu brengsek Andreas. panjang tuh. Iya, Nah, bener. tapi saya akan kasih tahu dulu sisi baiknya Bung Andreas dulu. Nah, ini ada cerita yang Hmm. unik. Jadi karena kita ini anak UKM, Halo Bang Akto. kita sering nginep di UKM bro ya. Hmm. Nah, Betul, betul. jarang banget pulang, terutama gua. Hmm. Jadi mungkin pulang tuh seminggu sekali. Kalau Andreas rumahnya deket Andre ya dari kampus itu, Deket, jadi tapi nggak pernah pulang. malam pulang. Oh, Kan ngekos gue.
Gue ngekos Oh, dulu oh, ngekos, oh, ngekos oh, sambil iya, tinggal iya, di iya. iya. Mm-mm. Oh iya, iya. Nah, jadi kita ini yang tinggal di UKM, kuliah di UKM, tidur di UKM, kerja di UKM, Iya, betul. Betul. ya kan makan cuman tahu tempe setiap hari bakal Iya, tempe, betul. terus syukur-syukur bisa makan ayam tuh kayaknya sebulan sekali gitu. Tapi Pokok yang penting makan tahu ya. tempe sekali apa tiap hari, dan itu pakai Hmm. pakai wajannya Charlie tuh, ya kan, Betul. Teman kita wajan ini. yang bisa bisa masak air, bisa masak nasi tuh. Ajaib tuh. Nah, jadi Mm-mm. kenapa saya bilang Andreas itu unik? Unik sih begini. Kita yang sering nongkrong tinggal di UKM, kan Hmm. kita pulang seminggu sekali ya. Nah, yang punya motor waktu itu cuman Andreas. Nah, kita ini nggak ada motor waktu itu. Nah, pergi ke rumah, bolak-balik ke rumah, itu pasti pakai punya Andreas. Jadi misalkan gue pinjam dulu, ya kan, gue pinjam, terus balik Iya, lagi. iya. Dipakai lagi sama satu anak lagi. Dipakai ya. Terus begitu besok kayaknya. Hmm. Nah, Iya. yang bikin asik itu adalah kayaknya kita nggak pernah isi bensin. Nggak tahu bensinnya nggak habis-habis itu zaman dulu. Ya, Aduh. pokoknya pakai, kalau nggak Mm-mm. mau berjalan nggak diisi bensin. Tapi Betul, betul, betul. Andreas nggak pernah ngomel. Nggak pernah ngeluh. Ngomel. Nah, itu sisi baiknya Bung Andreas. Iya. Andreas juga unik. Iya. Dulu kita pernah mergoki Andreas itu, jadi di Iya. kosnya. Itu kos apa rumah sih, Andre, yang di itu, Andre? Aku lupa. Yang di mana? Pokoknya kita pernah, aku Yogi sama Hendrik kalau nggak salah, Mm-mm. ke rumah ente. Nah, itu dulu Mm-mm. lagi zamannya internet IM3. Oh iya, Nah, iya, yes, itu yes. Betul. gitu kita sama Betul. Andre, itu kartu SIM card baru Banyak. banyak, ada kali 100 gitu. Iya. Wah, Heeh. itu kalau orang nonton ini bisa DPO. Bobol. Jadi dulu itu buat apa? Aduh. Buat apa? Ya, dulu ada ini ya, nggak tahu sih ada apa namanya itu ya kalau anak zaman dulu ngomongnya hacker padahal masih hacker pemula ya. Jadi kita bobol kartu Indosat kalau kuotanya sudah habis gitu ditembak sampai bener-bener jadi ini jadi kuota sampai bener-bener nggak bisa difungsikan gitu loh. Sampai beli lagi, beli lagi. Jadi zaman dulu memang internet itu kayak speedy itu kan jarang sekali kan ada, hampir nggak ada gitu loh. Oh iya, iya. Dulu Iya, seringnya itu beli paket malam 10 jam. iya, Di iya warnet. bener-bener. Di Ya, jadi warnet, iya bener. Nggak tidur. kalau kita butuh narasumber waktu itu atau gali informasi lewat Google, itu kita harus beli paket paket hemat subuh-subuh Iya. di warnet. Nah, itu tadi sisi baiknya Bung Andreas. Nah, sekarang saya pengen kasih tahu temen-temen sisi brengseknya Andreas. Dia bikin kita sengsara di tengah hutan. Nah, Aduh. masih inget Bung Andreas ya? Mau masih dong, masih. Ya. Nggak hanya ente sih sebenarnya banyak Ya, sih. banyak. Ada sama Terakhir. Hendrik, sama itu tuh, sama Agung, Rudi. Betul. Nah, cuman aku nggak ikut waktu itu. Iya, betul, Nah, betul. yang unik ini yang di Pulau Sempu waktu itu. Jadi kita ke Pulau Sempu. Iya, benar. Benar. Pulau Sempu itu sekarang masih boleh ke sana nggak sih? Nggak boleh, nggak boleh. Sejak 2018 udah nggak boleh. Iya, cagar alam udah. Gimana? Cagar alam, iya. Jadi kan itu kan dulu memang tidak diperbolehkan sebenarnya ke sana itu. Harus ada izin dari perhutani kan, sama swaka marga yang setempat yang mengelola Sempu. Namun tapi dibatasi. Pada waktu itu kan harusnya kita juga pakai guide kan masuk Sempu. Ya, betul. Ya, pakai guide. Nah, kebetulan saya itu dengan PD-nya datang ke posnya ini ya, swaka yang mengelola Sempu gitu. Dengan PD-nya
saya negosiasi. Saya pernah datang ke pulau ini dan Padahal saya tinggal belum pernah sama sekali, belum pernah sama sekali. Kesalahan awal yang fatal. Iya. Tapi pernah saya ke Telaga Lele. Tapi kalau Telaga Anaan belum pernah. Jadi saya pernah syuting sama anak-anak komunikasi kelas C angkatan saya itu satu kelas. Itu pernah syuting di Telaga Lele sebelah kanannya ini Telaga Segara Anaan. Tapi kalau ke Seraga Anaan belum pernah. Beda, jauh dari Segara Anaan kan. Nah, itu saya ngomong ke negosiasi ke pengelolanya karena memang ya dengan PD-nya sampai sekarang pun juga demikian, kalau negosiasi juga demikian. Jadi saya dengan PD-nya ngomong siapa yang melarang yang melarang kita untuk datang ke sana dengan sendirian, dengan tim sendirian. Tidak ada. Terus kenapa kok harus dengan guide gitu kan? Oh iya, ini sudah syarat. Loh, guide ini siapa gitu kan? Orang sini atau pengelola Pulau Sempu? Tidak ada hubungannya sama sana. Cuma butuh bantuan aja kita dengan guide. Saya ngomong dengan PD-nya, saya nggak perlu guide, sudah terlalu mahal gitu. Saya rencana mau buntuti yang guide-guide yang lain karena memang banyak kan di sana dulu. Ternyata kita sampai di sana kan maghrib gitu atau petang gitu kan, petang. Ya ini datang petang, ternyata ya kesalahannya kita nggak pakai sepatu pada waktu sepatu yang direkomendasikan kan. Nah, hujan itu kesalahan kedua. Iya, kan kita berangkat. Jadi waktu pas udah begitu udah nyebrang, itu tuh kita ketemu sama rombongan, ya kan? Bareng, ya rombongan banyak ya. Yang ada pohon tubuh waktu itu pertama. Nah, itu rombongan dari arah seberang. Nah, mereka bilang ke kita, jangan lewat sini, jangan lewat rute ini. Iya. Ingat gak? Iya. Akhirnya kita lewat. Ya. Yang ada pohon tumbang, nah kita lewat. Tumbang, ya betul. Nah, yang lain di atas ya. Itu posisi udah jam 5:30 ya. Terus kita ikutin jalan itu sendirian, kita cuma grup ya. Grupnya kita kayaknya berberapa ya? 15 orang ya, Andre ya? 15 atau 20 ya? Karena iya, 12 sepertinya kalau nggak 13. Sama teman-teman dari Jakarta baru kenal juga sih. Ya. Nah, jadi kita dari grup Pojok Kampung, ini Pojok Kampung adalah tim dari Civitas, lalu digabung teman-teman dari Jakarta, dari itu teman-teman Timor. Iya, betul. Nah, yang teman-teman Jakarta karena juga belum pernah ke situ, itu pertama kali ya nurut aja karena ngikut kita. Andreas yang tahu nih, kita tahu yang dirinya ya kan, kita nurut aja. Udah nggak pakai sepatu gunung, kayaknya yang pakai sepatu gunung Yuki deh. Mbak semua pakai sandal, pakai sandal jepit. Kondisinya lumpur karena hujan, ya kan? Hujan. Di lumpur, terus ditambah karena itu adalah pulau yang dekat sama laut, jadi banyak karang waktu itu. Betul. Menjadikan kaki saya luar biasa. Betul, sakit banget, benar. Itu baru nyasar. Itu hari pertama, di malam itu kita muter-muter di hutan, kita nggak tahu kemana. Akhirnya hujan turun dan akhirnya kita harus bikin tenda di tengah hutan, ya kan? Dan nggak ada siapa-siapa, cuma ada kelompok. Nggak ada, ya kan itu, nggak ada persiapan sama sekali karena hujan itu kan. Ya kita nggak ada alas juga itu. Ya, sebelum kita berangkat ada diskusi mengenai bawa LPG. Ingat nggak? Oh iya, inget aku. Ada. Bawa LPG. Jadi kita itu nggak pernah camping, bawaan itu bawa LPG, bawa kompor, semua dibawa. Gila itu. Dan itu udah tengah malam, kita udah nggak tahu mau ngapain. Akhirnya itu juga bukan tenda, itu cuman terpal. Iya. Ditaruh di atas, betul. Bawah buat duduk sama tidur. Jadi bukan tenda juga, tidak tenda gagal tuh kayaknya. Tapi seru sih.
kita bener-bener menyatu dengan Ya, alam di malam yang menyeramkan karena banyak suara-suara betul. aneh gitu. Iya Charlie ikut, jelas dong. Lea, Lea ya Charlie ikut. Ya, Nah, itu juga kayaknya beberapa orang menyarankan untuk balik deh. Jadi iya, kayaknya iya. besok masih, udahlah besok besok pagi balik aja karena kita Besok nggak ada pagi ya, ya betul kan. betul. Mm-mm. Nah, tapi kesepakatan tim kita akhirnya tetap ngelanjutin di besok hari Mm-mm. paginya. Nah, Betul. itu sempat kita oh kita ketemu ini ketemu ketemu beberapa kelompok Iya, terus yang lanjut itu. kita juga sebenarnya masih masih muter-muter tuh nggak tahu kemana kan terus ketemu orang warga Mm-mm. lokal nyari nyari rumput kalau nggak salah terus kita nanya kan arah ke ini Mm-mm. ke apa gitu kan akhirnya Ya, ditunjukin sama orang itu dan akhirnya tapi itu orang beneran ya Andre ya nggak beneran dia tahu ya, ngapain nggak tahu gitu juga sih. di tengah hutan begitu dia kan harus nyebrang gitu niat banget Mm-mm, nyari betul. Itu kan nah tapi di tengah pantai, di tengah hutan ya kan gak pulau. ya Pulau Sempu ini jadi bener-bener Ya, sebuah asri. pulau yang nggak ada apa-apanya jadi cuman rumput tapi memang banyak orang-orang yang ke sana untuk ada spot-spot yang sangat bagus buat suka Iya. jalan-jalan traveling. Nah jadi kita lanjut tadi terus kita paginya kita jalan ditunjukin sama Hmm. orang tadi akhirnya kita nemu track yang benar gitu kan ngikutin Betul. arahannya kita ketemu. Nah, karena kita ada beberapa orang dan posisinya itu pagi gitu kan, jadi agak pede. Jadi beberapa Hmm. orang ada yang duluan, ada yang juga Hmm. udah ke belakang. Jadi soalnya waktu Ya, itu kita pisah jadi berapa kelompok gitu loh. ya benar. Akhirnya menjadi pisah sendiri-sendiri Hmm. karena soalnya aku juga gitu Andre. Jadi itu tuh udah kesempu itu pengalaman yang bikin bikin saya ngerti bahwa alam itu Hmm. sebegitu naturalnya itu bisa Hmm. membuat kita tuh sadar gitu loh. Karena gini, Hmm. waktu pas ditempuh kondisinya itu satu saya nggak saya bawa bawa tas itu tidak ada minuman dan tidak ada makanan karena dibawa sama Ya, temannya. Nah, ya betul. terus tidak ada tidak bertemu dengan kelompok lain. Jadi Hmm. sebegitu capek kan tadi kan kakinya itu kan kena kena apa batu Iya, bata batu lumpur. itu sakitnya luar biasa dan Hmm. capeknya luar biasa akhirnya jalan berapa meter capek duduk dan nungguin temen yang atau teman atau ada Hmm. orang lain yang lewat ngasih air minum. Nah bagusnya Hmm. ke uniknya juga bahwa kita sadar manusia Ya, itu makhluk sosial. ya Jadi benar-benar. ketika ada orang lain yang benar-benar kesusahan, mereka juga suka Saling menolong menolong. air minum. Itu sebuah sebuah apa ya Hmm. pandangan yang sangat unik untuk ngerti Ya, apa sih benar. manusia dan kalau kalau kita compare dengan keadaan pandemi corona ini Hmm. jadi kayak Ya, hampir. aware sama manusia yang lain. Hmm. Nah, Saling perhatian. akhirnya kita sampai di titik di mana spot yang dituju itu sudah kita lihat Itu gitu. siang hari itu jam Ya, 12-an. udah agak siang. Dan Cuma 1 jam di sana. itu kan di sorenya itu Hmm. nginep ya, nginep atau Enggak, langsung enggak langsung pulang. Malamnya kita sewa gate oh, sama ya. sepatu. Baliknya nyewa guys karena belajar dari Biar kesalahan cepet. yang awal. Iya, Nah, harganya lebih mahal gate-nya sama sepatunya kan. 2 kali lipat kan. pas balik itu juga seru dari pas balik itu. Iya, iya benar. Air minum kita walaupun ada gate ya walaupun ada gate tapi karena kita berangkat dari titik yang awal tadi yang dari pantai itu udah terlalu sore akhirnya kita nyampe juga malam banget tapi Betul. ada yang unik waktu pas kita kan berbaris tuh jalannya ya kita nggak mungkin mencari karena posisi udah malam banget
air minum kita juga terbatas Ya, banget. terbatas banget gitu. Kalau kita lihat teman-teman cewek itu juga udah capek. Terus yang paling belakang yang paling kasihan, yang paling belakang ngerti siapa Andre? Ngerti nggak? Siapa? Paling belakang. Hendrik. Sambil bawa terpal. Oh, itu terpal berat banget itu terpal. Bawa sampah juga kita, bawa sampah. Sorenya ente buang sampah sembarangan. Kan gini dan ceritanya itu gini. Jadi kita udah komitmen di awal itu. Kita jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalau ada sampah kita kumpulkan. Jadi saya yang bagian bawa sampah mulai dari awal. Ternyata di tengah perjalanan itu sampah itu gedenya 1 karung. Berat banget. Saya bawa badan aja susahnya setengah mati. Kita bawa sampah kayak orang gila itu loh. Jadi komitmen itu kita langgar akhirnya. Waduh, kita wis ini akhirnya kita lemparkan sampah itu di tengah pulau, walaupun sebenarnya ini resiko untuk daur ulangnya dan lain sebagainya itu kan. Itu ya sudah melukai alam. Jadi dulu itu ya apa ya, kita itu jiwa apa aktivisnya atau jiwa apa namanya, kita itu masih memegang komitmen, terus lalu apa namanya, yang namanya orang itu empatinya itu ada, ya idealisnya itu masih ada gitu dibandingkan mungkin sekarang beda, idealisnya udah nggak seperti yang dulu. Kalau dulu buang sampah itu kayak bener-bener harus tanggung jawab gitu. Kalau jadi saya yang bagian megangin sampah. Dan anehnya saya udah nggak kuat, pegang badan aja nggak kuat, apalagi ada LPG itu masih ada ya, kita bawa ya. Nggak, kita nggak jadi bawa LPG kok. Itu cuma diskusi di WhatsApp gitu. Cuman yang paling berat itu bawa terpal. Iya benar-benar. Tapi kita tinggal kan terpalnya akhirnya terakhir itu. Iya. Enggak. Iya. Soalnya itu nyewa, itu sewa loh kita. Oh. Kalau tenda sewa, terpal ada sendiri, kita bawa sendiri, beli sendiri di Turen. Oh gitu. Oh ditinggal. Iya, yang warna biru. Di sana karena berat bawa badan. Iya, bener itu. Waduh, saya double ente. Kalau ini tenda itu ada yang lubang, ada ini sudah kita kembali. Iya. Ya, betul. Cuman pas serunya, Andre, waktu pas udah malam banget. Nah, itu kan kita jalan itu ternyata banyak tempat-tempat buat semedi. Jadi kayak batu, nah kita ngelewatin batu-batu gitu kan. Nah itu ada apa namanya tuh, sesajen di situ ya kan. Sesajen, iya betul. Nah, kayaknya 2-3 kali lewatin tempat itu gitu. Betul. Terus yang paling seru itu bener-bener stok minum kita udah nggak ada. Stok minum nggak ada. Baterai center itu udah beberapa teman udah habis, jadi kayak cuman 1 di belakang, 1 di depan, seingatku gitu. Terus kita sering nanya kan, Pak, udah nanya sama gate-nya, Pak, berapa menit lagi nih? Bentar lagi nyampe, padahal masih 1 jam. Nah, kita udah ibaratnya udah semangatnya udah kendor banget. Iya, benar. Tapi untung puji Tuhan ada grup yang masuk malam itu. Ya kan, Dre? Iya. Yang ada grup masuk tiba-tiba mau pulang itu. Mau pulang, dia baru berangkat. Ya. Nah, betul. Akhirnya itu tadi kita minta air minum ke mereka. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu juga kayaknya sesuatu anugerah yang kalau ibaratnya kalau di kota kita gampang dapat air minum, tapi kalau di hutan kayak begitu air minum tuh buset, itu kayak emas banget buat. Iya bener. Ya kan? Kita giliran air segini aja dibagi orang. Iya, kadang juga dibuang, nggak dibawa pulang, ditaruh aja di meja. Iya bener, ditaruh bener. Terus udah lewat kelompok itu, kita akhirnya bener-bener sampai di pos terakhir. Segara anak, iya. Nah, tapi kan ada pos, ya itu pos keberangkatan. Orang itu kita bener-bener geletak di situ. Nah, ini ada lagi yang seru, Andre. Ya. Ini nggak tahu apa itu dengar atau nggak. Jadi waktu pas kita kan semua benar-benar capek, kita rebahan di situ kan, rebahan di pos gitu kan, kita ibaratnya nggak peduli sama apapun. Tapi sebenarnya ada yang nyapu sebenarnya.
Nanti inget nggak tuh? Sebenarnya ada yang nyapu, ada orang yang sedang nyapu di pos itu di malam-malam. Nggak lihat saya. Atau itu nggak ngerti? Kita nunggu di situ kan? Saya ingat saya nunggu di situ. Nunggu perahu. Nunggu gedung, ya, di tempat, ya. Ya, di benar. Pos awal pengangkatan itu. Kayak kayak bangunan memang disediakan untuk apa? Ya. Awal untuk nunggu perahu lah. Nah, mungkin nanti nggak sadar, tapi kita yang deket pos itu waktu pas geletak kita dengar bahwa ada yang nyapu sebenarnya. Begitu sadar melihat, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, itu emang serunya mistisnya di hutan begitu. Iya, mistisnya ada memang. Ya, kita orang beruntung sih sebenarnya, Boy. Betul. Kita orang beruntung yang bisa sampai ke Pulau Sempu. Sampai sekarang kan nggak boleh masuk. Benar. Ya. Itu pertama dan terakhir ya, Boy. Iya, pertama dan terakhir. Mungkin generasi berikutnya cuma lihat ya itu Pulau Sempu, kita nyebrang itu aja. Karena udah nggak boleh, udah. Nggak boleh, benar. Oke, jadi teman-teman itu sisi brengseknya Andreas itu yang menyebabkan kita semua celaka. Tapi untungnya semua baik-baik semua. Oke. Iya. Nah, ini Andre. Kita mau ngomongin masalah UKM Civitas. Nah, jadi kita semua bisa singgah pada saat ini, kita bisa ngobrol karena kita satu UKM. Ya. Nah, cuma satu pertanyaan singkat aja. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan singkat. Apa sih hal yang apa ya, ibaratnya mendapatkan sesuatu positif dari Civitas itu yang bisa ngebawa lu sampai sekarang ini apa? Yang jelas ya, kenapa saya sampai saat ini perhatian banget sama Civitas maupun adik-adik saya gitu kan. Sampai sekarang Rahman itu masih komunikasi intens sama saya gitu. Itu kayak saya ada rasa apa ya, saya seperti ini tuh karena bimbingan Civitas gitu. Kalau nggak ada Civitas mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu. Mungkin dari karir, ya dari karir, dari segi kepemimpinan saya, lalu dari komitmen untuk di perusahaan sama dengan dulu. Dulu itu ibarat kita kan ngelola perusahaan kita sendiri atau ngelola organisasi kita sendiri. Saya dipercayakan dari rektor ya. Ya, saya bisa ngelobi rektor, saya bisa ketemu dengan rektor. Saya bahkan ke Makassar diberangkatkan oleh rektor, bahkan kemana-mana itu berat. Sampai saya lulus semester 11 itu kan beasiswa terus, saya nggak pernah bayar kuliah gitu, dibiayai semua. Dan saya ngegolkan bahwa sampai pokoknya 3 kepemimpinan saya, mungkin PU, sekretaris sama bendara itu kan dapat beasiswa dulu. Dan dapat 1 semester sekali dapat uang gitu, uang jaminannya untuk ya sebagai komitmen di UNER gitu. Dulu itu seperti itu gitu. Jadi ya saya berangkat dari situ, kenal orang, berani berorganisasi, ketemu dengan orang, bagaimana cara kita berbicara di depan orang, mempengaruhi orang supaya percaya. Ya salah satunya di Sempu itu tadi, orang percaya gitu loh maksudnya. Kalau orang yang nggak percaya gitu. Terus bagaimana ya kita belajar berorganisasi, belajar mengelola manajemen. Sampai sekarang ilmu-ilmu yang ada di Civitas ya saya terapkan di organisasi atau di perusahaan yang saya geluti sekarang. Sampai saya nggak nyangka dulu itu sampai saya kerja di rumah sakit ini kayak nggak ada di pikiran saya itu loh. Maksudnya sampai ngelola rumah sakit, dipercaya ngelola rumah sakit di Kabupaten Probolinggo, swasta lah balik lagi. Dan salah satu swasta di Kabupaten Probolinggo gitu, murni swasta gitu, tanpa ada embel APBD ataupun BUMN gitu. Dan saya tiba-tiba dipercaya ngelola. Ya itu saya berani ini bahwa karir saya ini berangkat dari Civitas. Mulai saya belajar bikin pedoman organisasi, terus bikin panduan dan lain sebagainya kan berangkat dari Civitas ya. Mungkin kalau saya tidak
ada di Civitas ya mungkin saya tidak bisa mengelola organisasi seperti sekarang ini atau perusahaan seperti sekarang ini gitu loh. Gitu. Ya Jadi saya emang sampai sekarang aktivitas ini ibaratnya memunculkan benih-benih segar ya. jelas bener-bener. Dulu masuk Civitas itu susah sekali loh. Maksudnya kita kan seleksi dulu kan dulu dari berapa Seleksi, ya. 30 atau 40 orang ya diseleksi, kita wawancara dulu, ikut IHT ya. Nah, itu sampai bikin majalah, bikin media, WB dan sebagainya sampai kita akhirnya berkomitmen di sana gitu kan. Ya semuanya itu ya belajar gitu. Betul. Nah, teman-teman, Bung Andreas ini juga pernah menjadi pimret di majalah Civitas. Terusan Dieng. Majalah Civitas. Terusan Dieng, terus majalah Civitas. Benar ya, majalah Civitas ya? Bukan. Habis Terusan Dieng langsung PU. Oh terusan iya, pimpinan umum. Sama kayak Iya. Jadi Bung Andreas ini sempat menjadi pimpinan umum di UKM Civitas. Dan kayaknya setauku ente ini profesinya bervariasi ya. Kayaknya pernah bertani juga ya ente ya. Ada jadi itu jualan apa itu? Saya jadi gini, setelah saya lulus kan namanya orang kan ya. Setelah lulus ya nyoba-nyoba di perusahaan. Pertama kali saya diterima itu di perusahaan rokok. Pertama kali ada Yogi di sini. Saya diterima. Ini IC Korea Tobacco, Korea, perusahaan Korea. Yang rokoknya kecil tipis, IC itu kecil itu ya itu. Keterima di sana. Kok kebetulan diterima langsung jadi SPR, jadi junior promotion dulu langsung jadi SPR, senior promotion. Saya juga kaget karena dia juga cepat sekali. Saya lulus tiba-tiba langsung dipercaya. Jadi senior promotion ya? Junior dulu, junior 3 bulan. Junior 3 bulan. Oke. Junior 3 bulan, pegang Malang saya. Pegang Malang, Blitar, Sumenep, sama Tulungagung. Gitu ceritanya. Terus langsung dipercaya pegang AMO itu tadi. Pegang di promosi, jadi kegiatan-kegiatan yang support promosi itu di rokok itu diserahkan ke saya gitu. Saya juga kaget karena cepet banget 3 bulan tiba-tiba naik gitu kan. Setelah itu ya mungkin tahu selanya bagaimana promosi, bagaimana berdagang, bagaimana ketemu dengan supplier, bagaimana ketemu dengan distributor gitu. Saya tiba-tiba setelah 1 tahun 2 bulan saya nekat. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan yang notabene ya karir saya juga cepet banget gitu loh. Di situ itu cepet banget, sudah nggak ada yang ini, sudah nggak ada yang tahu gitu kecepatan karir saya. Jadi 1 tahun 2 bulan saya mengundurkan diri. Dengan PD-nya saya mengundurkan diri, saya mau usaha sendiri gitu kan. Di tengah setelah saya mengundurkan diri, problematika itu hadir gitu. Problematika dalam kehidupan saya itu ada. Mulai dari saya, susah sekali hidup gitu. Jadi saya pernah kos sama Yogi itu pernah satu kontrakan dengan saya gitu. Bagaimana makan itu susah, nyari uang sendiri. Walaupun sebenarnya orang tua saya ada di Malang, tapi saya nggak mau ikut orang tua. Dari dulu memang nggak mau memang. Jadi saya bekerja. Di Bujon kan? Sudah di Joyo Grand, sudah di Malang. Ya. Cuma kan sudah pensiun, orang tua sudah pensiun, jadi saya nggak mau membebankan orang tua gitu ceritanya. Terus setelah itu saya sampai jualan keripik tahu, saya pasarkan ke toko-toko teman-teman saya itu, saya lepas di sana. Setelah itu pokoknya sembarang kali saya lakukan. Sampai akhirnya bertani. Sampai akhirnya bertani sih sebenarnya nggak pernah saya bertani, cuma kebetulan istri itu punya sawah gitu, saya nggak pernah ngelola gitu. Nah cuma ada bisnis dulu awalnya itu supplier di hotel, UB Hotel namanya. Betul. Itu pernah cerita tuh supplier. Pertama kali saya itu setelah saya out-outan gitu. Wah itu mainin harga itu Bung. Nah, itu saya mainin harga. Saya pertama kali nyentuh pasar, pertama kali nyentuh toko sayur-sayuran itu dari supplier itu tadi. Karena memang supplier memang hampir kerjanya itu
ya 24 jam gitu. Permintaan sekarang harus ada sekarang gitu. Katakanlah sayur brokoli gitu. Brokoli katakanlah 5 kilo gitu. Walaupun ini susah nyarinya ya pokoknya kamu harus cari ini 5 kilo karena tamu saya makanannya harus brokoli gitu kalau di hotel dulu. Dan kebetulan kerjasamanya sama UB Hotel dulu. Brawijaya Hotel. Guest house itu, guest house hotel itu. Jadi ada 2 supplier di situ. Saya sama ada lagi orang yang dulu, orang yang sudah lama gitu. Jadi saya orang baru dengan PD-nya bikin proposal. Seolah-olah saya ini orang lama gitu loh. Dengan PD negosiasi orang lama. Saya jual bahan seperti ini. Padahal saya tidak pernah sekali ngerti soal itu. Saya ngerti soal ini jago nipu ini. Ya kita nggak ya namanya ini ya keterpaksaan gitu kita dulu juga usaha ya Bung. Bener jadi sampai kita bikin koperasi abal-abal, koperasi atas nama petani itu untuk supaya kita bisa eksis dipercaya sama orang, tapi kita nggak pernah nipu orang yang dipercaya itu, tapi yang penting kita cuma mencoba bahwa kita itu punya semangat yang notabene ya kalau nggak seperti itu kita nggak ya kita modal aja nggak ada gitu, modal nggak ada, yang ada adalah kepercayaan gitu. Akhirnya diterima genap 1 tahun. Saya mundur dari supplier, ada konflik juga sih dengan manajemen dan sebagainya tentang pembayaran gitu kan. Terus akhirnya mundur di beberapa hotel, itu sempat ke beberapa hotel di Malang, salah satunya Horizon, UB Hotel, banyak sih, banyak hotel yang saya suplai. Setelah itu karena saya setiap hari itu ke pasar gitu kan, tahu kondisi pasar mulai dari Pasar Gadang, Pasar Matahari, lalu Pasar Dinoyo, Merjosari, itu hampir terus Batu itu ketemu dengan pedagang itu ya kayak teman gitu, kenal gitu. Masalahnya apa dia tahu, saya tahu, terus suplainya apa saya tahu. Akhirnya karena saya sudah sering ketemu, akhirnya saya tahu kondisi pasar ini. Katakanlah dulu itu buah alpukat ini susah sekali dicari dan mintanya banyak gitu ceritanya. Terus akhirnya saya nyoba cari buah alpukat ini. Entah itu di Wajak, entah itu di Dampit, entah itu di wilayah luar Malang gitu. Saya cari, ternyata nemu. Saya tawarkan dulu alpukat ini, mau nggak? Mau. Akhirnya saya suplai. Akhirnya saya jadi supplier di pasar, nggak jadi supplier di hotel lagi, supplier di pasar gitu. Wah, untuk buah, terus ketemu dengan beberapa teman-teman. Setelah buah jadi, sempat juga ngirim ke Timika gitu kan, sempat diliput di Jawa Pos itu kan, saya juga kaget gitu kan, kok bisa sampai artikelnya ada saya gitu dengan ini dan sebagainya, juga nggak nyangka gitu kan. Dari pengalaman itu, karena saya orangnya senang nyoba-nyoba gitu, pokoknya kurang puas dengan keadaan gitu. Dengan keadaan saat itu, saya nyoba untuk di dunia lain gitu, maksudnya ada modal nih, ayo daripada nganggur kita bikin kegiatan lain aja. Akhirnya gabung di beras gitu. Itu yang sudah naik turun saya, maksudnya begitu paham dengan dunia beras, tetapi saya resikonya besar juga di beras. Akhirnya saya nyoba untuk gambling beras ini. Akhirnya bener-bener jatuh. Saya ya sempat ada toko di Malang, terus sempat suplai beras di Malang gitu kan. Kalau saya fokus di satu beras ya, yang namanya buah ini saya tinggalkan gitu Pak. Jeleknya saya gitu. Nggak bisa menghayal. Jadi kalau fokus ke satu ya saya fokus di satu, nggak mau dipecah-pecah ke masalah yang lain gitu. Akhirnya saya tinggalkan. Setelah itu malah banyak berutang di situ. Ditipu di Bali. Di Bali itu hampir berapa M ya? Pokoknya gede lah gitu. Ditipu itu sampai M. Iya. Berasnya. Iya. Jadi grosir kan? Ini grosir. Nggak ada orang atau gimana? Jadi saya itu mendapatkan kepercayaan memang dari pabrik-pabrik beras dan sebagainya. Memang
Saya suplai masarin mereka, masarin gitu. Tapi ada yang cash, ada yang tempo gitu kan. Ini grosir besar di Bali memang. Terus tiba-tiba ya hilang ya, kabur, ditutup tokonya gitu. Tidak hanya saya, tetapi banyak korbannya gitu kan. Setelah itu sudah stres, waduh stres sudah. Benar-benar modal mau habis, menyisakan utang, kan? Utang ini bagaimana caranya dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu. Wes putus asa, benar-benar putus asa. Akhirnya saya memutuskan balik ke ini istri atau di Probolinggo gitu. Setelah di Probolinggo ya saya nyoba untuk wes sudahlah, saya cocok jadi karyawan aja udah. Nah ternyata awal karir saya dimulai dari sini, bukan dimulai dari perusahaan rokok atau usaha yang saya punya, tapi malah hati saya malah di manajemen ternyata, karena memang dari Civita juga mengelola unit ya atau organisasi, terus sekarang juga mengelola organisasi tapi lebih ke perusahaan rumah sakit yang saat ini juga menjadi sorotan juga, rumah sakit gitu. Dan saat ini dipercaya jadi mengelola rumah sakit, terutama jadi ya sejak direksi. Lebih kepada SPI sekarang. Jadi SPI itu satuan pemeriksaan internal. Jadi kita yang ngaudit manajemen rumah sakit. Ya, tim audit yang ada di rumah sakit juga masuk ke strukturalnya rumah sakit gitu. Karena memang direktur masih sekolah. Jadi yang menggantikan ya tidak lain ya saya gitu. Gitu kan, kalau direktur rumah sakit harus dokter ya. Nah, saya bukan dokter. Nah, kondisi kemarin tadi di awal kita sempat bahas masalah kondisi di Probolinggo sendiri ketika ada wabah itu, masyarakatnya itu ketika Jokowi mengumumkan secara nasional bahwa Indonesia positif, ada yang positif. Nah, apakah di hari itu masyarakat Probolinggo masih santai atau tetap gimana? Masih santai. Saya sempat terakhir itu saya masih touring gitu, teman-teman juga masih, kebetulan saya kan komunitasnya juga banyak, jadi motor gitu. Saya tetap masih touring, masih kelayapan kemana-mana gitu kan. Sampai saya sudah booking tiket nih, saya mau booking tiket mau ke Batam gitu kan. Hari H tanggal berapa ya? Tanggal 21 Mei. 21 Mei itu saya mau Mei. April. Pihak rumah sakit begitu Pak Jokowi sudah kasih tahu, pihak rumah sakit masih santai. Oh, oke. Dan gitu. Jadi berarti tidak ada warning ya, karena belum tahu seberapa ganasnya si COVID ini. Belum ada sama sekali. Walaupun Jokowi sudah dari Anies kan dulu kan, Anies Baswedan dulu mengumumkan ada 3 kalau nggak salah itu masih normal. 1 bulan itu masih normal. Setelah itu ada kebijakan bupati untuk untuk mengawal tim satgas itu dilakukan di Probolinggo, baru mulai ini. Probolinggo sempat di PSBB juga? Enggak. Karena Pantura, jadi susah sekali kalau mau PSBB. Tapi sempat dihadang di beberapa 3 titik gitu kan. Jadi mau masuk Probolinggo, ya dicek kelengkapannya ininya. Kalau nggak boleh masuk. Jadi seperti itu. Dan kebetulan saya di nomor 4 terbesar di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kenapa bisa jadi nambah begitu? Ya, kendalanya kemarin kan ada ini ya, hasil swab-nya itu kan, masalahnya swab. Karena di Probolinggo kan semuanya di Jawa Timur itu sentrisnya itu kan di Surabaya untuk pemeriksaan swab, ya, PCR atau dan lain sebagainya itu di Jawa Timur, terutama di Sutomo. Jadi ini antriannya, selain antriannya membludak, juga kita nunggu hasilnya dari sana itu lama. Kayaknya pas waktu kita tahu hasilnya dikirim ke Surabaya. Itu butuh waktu sampai 9 sampai 10 hari gitu. Iya. Oke. Nah, kalau ya sehari aja kita berapa kali ngirim, akhirnya 10 hari sudah banyak gitu kan. Sampai sekarang juga metodenya juga sama, nunggu dari Surabaya. Enggak, sekarang ada di sini, tapi enggak cukup lah
ininya. Jadi tetap kirim ke Sutomo jelas di UNER gitu. Gitu sih. Jadi sampai akhirnya kaget juga dulu Probolinggo ini kawasan nol gitu. Maksudnya dalam 2 bulan sebelumnya ini nol gitu. Yang lain sudah merah semua, kita masih hijau kuning gitu kan. Setelah Ada berapa itu rumah sakit yang nanganin corona COVID. di Probolinggo? Satu. Jadi RSUD Tunas itu dijadikan RSUD ini rujukan COVID. Gitu. Yang pasien juga hanya di sana? Kalau pasien yang mengalami gejala ya kan ada 2 ya tipikalnya ya. Yang satu pasien tanpa gejala, maksudnya positif tanpa gejala, itu tidak dirawat di rumah sakit, tetapi di kayak isolasi di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah gitu kan. Tapi kalau mengalami situasi kondisi tubuh yang notabene ada keluhan seperti mungkin batuk, ini harus dilarikan ke rumah sakit gitu. Rumah sakit COVID ini yang dijadikan rujukan untuk mereka gitu. Rumah sakit yang Bung Andres tanganin tidak menangani corona ya? Untuk rawat inapnya, penanganannya tidak. Tetapi sering sekali ya kita kedapatan menerima pasien yang positif gitu. Tapi kita rujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan gitu. Jadi tapi secara langsung tidak merawat. Corona bisa di rumah sakit? Kalau hanya rapid test bisa. Kalau hanya rapid test bisa, tapi kalau untuk swab tidak bisa. Ya. Hanya rapid test. Okay. Ya, jadi kayak kemarin kasus yang saya pernah 1 minggu tidak pulang, itu kan kasusnya ya sama, ada yang positif, lalu ya saya resiko mau pulang, ketemu anak kecil, ketemu istri gitu kan, akhirnya ya nggak pulang, tetap di rumah sakit sampai benar-benar situasi kondisi memungkinkan saya untuk pulang. Sorry, Bung Andreas, kamera di saya rusak ya? Oh iya. Ya. Biru ini, hijau. Saya juga nggak tahu nih kenapa begini. Merah muda nih, minta HP lagi. Minta HP baru. Nggak tahu nih kenapa bisa begini. Aduh, iya. Jadi ya udah, kita lanjutin singkat aja, oke. Situasi kondisi yang memungkinkan, tidak memungkinkan, itulah yang mengharuskan saya seperti ini. Ternyata nasib saya memang di rumah sakit, bukan di perdagangan yang selama ini saya geluti berapa tahun ya, kurang lebih 7 tahun gitu. Ternyata nasib saya di sini gitu, dipercaya di manajemen gitu, ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan rekan kerja yang tepat, berkomitmen gitu, teman-teman yang tepat, akhirnya ya ini jadi ngelola rumah sakit seperti ini. Kalau rapid test di sana berapa, Bung? Ada yang macam-macam, tergantung ini sih sebenarnya, tergantung merek ya. Kalau iya, kalau kan rapid test ini macam-macam, ada yang produksi dari China, ada yang dari Korea, ada yang dari Kanada, Amerika gitu kan. Tapi ada yang direkomendasikan memang, contoh kemarin ada yang saya akui rapid test itu bagus gitu. Saya jual harga 450 katakanlah. Itu kita cek. Bung Andre, ini pembahasannya sebenarnya menarik nih. Cuman karena saya rusak, kita bisa saya close dulu, nanti saya invite lagi. Oke. Iya. Oh, ini pakai. Kita tersambung kembali. Okay. Ini enak. Ya. Kita lanjutkan tadi dari harga dan pertanyaan saya, apakah Indonesia tidak bisa membuat atau memproduksi sendiri rapid test? Sampai sekarang ini belum ada merek Indonesia, rata-rata impor, lalu karena memang importirnya kan memang PT yang harus punya rekom dari pemerintah gitu. Ada puluhan macam-macam rapid test, tapi tidak ada yang dari Indonesia. Tidak ada yang dari Indonesia. Apakah bahan baku yang tidak ada, atau emang susah, atau izinnya yang susah untuk memproduksi rapid test? Kalau ya nggak tahu ya apa ya kan, rapid test ini kan ya mungkin ininya laboratoriumnya itu kan yang mencetak. Jadi laboratoriumnya kita belum sanggup gitu. Jadi
diproduksi. Kepercayaannya juga siapa yang mau percaya produk kita gitu loh. Kasus-kasusnya ini kan lebih banyak di China, Kanada gitu kan, atau Jerman gitu kan. Gitu. Orang nggak ada yang, walaupun kita produksi nggak ada yang beli ya. Itu baru alat untuk ngetes ya. Iya, Belum rapid kan kayak vaksinnya ya. Kita mungkin kalau nggak vaksinnya bikin vaksin sendiri untuk corona. nggak mungkin. Jadi gini, ya. Jadi vaksin itu apalagi virus seperti ini, itu paling paling cepet itu ya, itu 5 tahun kemungkinan baru ada vaksinnya. Tapi beberapa negara udah mereka udah ada vaksinnya. Belum ada, Boy. Belum ada. Belum ada vaksin. Vaksin belum ada, vaksin untuk kasus COVID ini belum ada sama sekali. Tapi kalau obat-obat yang diklaim gitu, ya ada, semua obat diklaim sekarang. Obat malaria pun diklaim sebagai obat COVID gitu. Ada obat yang dari Cina juga itu, Queen apa gitu, itu juga diklaim bisa menyembuhkan corona gitu. Tapi sebenarnya upaya orang pemerintah, apakah itu emang bisa? Yang mana? Yang enggak lah, enggak ada obat. Apa buktinya gitu kan? Ada beberapa, saya nggak tahu. Waktu itu sempat Jokowi ngasih tahu bahwa ini ibaratnya apakah itu vaksin atau penangkal, tapi ditemukan di Indonesia gitu. Kalau ramuan-ramuan tradisional itu ya jelas ada kan. Di China juga pakai ramuan-ramuan tradisional, obat-obat tradisional gitu atau apa gitu. Intinya begini, dari data yang dari pasien yang saya tahu ya, pasien yang saya tahu, baik itu yang positif ya, baik positif dan lain sebagainya, yang sudah diketahui, hasilnya sudah diketahui, baik itu dalam rapid test ataupun swab. Kan intinya yang dipercayai atau yang dikatakan positif itu kan di swab, bukan di rapid. Kalau rapid kan masih harus di swab lagi dikatakan positif. Itu mayoritas pasiennya ya hanya pengobatan multivitamin saja untuk penyembuhan ini, karena memang daya tahan tubuhnya sebenarnya bisa menguasai virus ini untuk sembuh gitu kan. Dari data yang diflorkan oleh pemerintah saat ini kan, kesembuhan itu rata-rata ya memang obatnya gitu. Obatnya vitamin. Jadi sebenarnya virus ini nggak terlalu berbahaya dong, Bung. Karena kalau untuk tubuh kita kalau untuk komorbid, kalau untuk kayak kita dengan daya tahan tubuh yang bagus seperti ini ya tidak berbahaya kalau saya rasa ya. Tapi kalau untuk yang komorbid seperti dia punya riwayat penyakit jantung, komorbidnya punya penyakit bawaan gitu, jantung ini dan sebagainya, ya berbahaya gitu kan. Berbahaya. Jadi, yang bikin berbahaya itu adalah penyakit bawaannya dong, bukan si COVID-nya ini dong. Ditambah dengan COVID gitu. Jadi penyakit bawaan ini sudah parah, ditambah dengan COVID, akhirnya antibodinya turun gitu kan. Itu sih intinya. Kalau saya lihat loh ya, kalau saya amati dan kejadian-kejadian di daerah saya. Terus ini kan ibaratnya kita udah mau, ini sudah menjalankan new normalnya versi Indonesia. Nah di Probolinggo sendiri gimana menjalankan new normal ini? Terutama yang kayak tempat-tempat umum kayak pasar gitu-gitu kan. Nah, gimana di kondisi di Probolinggo? Selama ini ya, walaupun ada pembatasan ya, maksudnya pembatasan toko-toko seperti minimarket, terus supermarket, swalayan gitu kan, itu jam 7 sudah tidak bisa beroperasi gitu. Jam 7 malam sudah tidak bisa beroperasi kalau yang sebelum-sebelumnya gitu. Sampai sekarang pun juga demikian. Kalau pasar sih sampai sekarang intensitasnya hampir sama seperti normal gitu. Maksudnya walaupun kemarin waktu ada ada COVID gitu kan, itu hanya pembatasan jam pelayanan pasar saja, mungkin sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang pasar itu ditutup. Setelah itu jam 12 malam buka lagi pasar sampai jam 12 siang gitu. Modelnya seperti itu gitu. Sekarang pun juga yang ngebedain pakai masker. Nah, ya masyarakatnya. Tapi kita lihat sekarang udah masker ini sudah
banyak yang nggak make. Walaupun kemarin di Surabaya juga katanya PSBB juga orang nggak make, apalagi di Malang gitu kan. PSBB juga ini nggak dipakai gitu kan. Itu mau diajak collab sama YouTuber ini, Mas Tono Laras Vlog ini, teman saya. Jadi Mm-mm. pada di lapangan masyarakat Probolinggo banyak yang nggak pakai masker. Banyak, banyak. Kalau memang hari hanya, kalau pas waktu kita belum ada new normal gitu kan ya. Kondisi sekarang, kondisi new normal ini. Ya, banyak kita bisa lihat sudah. Paling yang bisa pakai masker bisa dihitung dibandingkan orang yang pakai masker gitu kan. Itu yang terjadi saat ini. Tapi Situasinya pun aktivitas kantor, pertokoan semua berjalan normal hari ini. kalau pertokoan tetap ada batasan sampai jam 7 malam. Toko-toko tutup semua. Kalau kantor ya tetap normal seperti halnya sebelum-sebelumnya. Hanya pertokoan saja atau pusat-pusat keramaian yang dibatasi sampai jam 7 malam. Kalau untuk kantor apakah menjalani 50% sesuai anjuran pemerintah? Kayaknya sekarang hanya awal-awal saja sih. Maksudnya kayak termo gitu kan. Sebenarnya kan itu kewajiban. Kewajiban sebelum COVID pun ada sebagian perusahaan yang sudah menjalankan seperti itu kan, harus kalau dia sakit ya harus periksa ke dokter gitu di perusahaan yang notabene K3-nya atau kesehatan kerjanya bagus gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang notabene tidak mampu menjalankan K3 dengan bagus, akhirnya lalu aja, lewat aja gitu. Modelnya seperti Bung itu. Andreas, ini pertanyaan krusial. Jadi apakah sebenarnya Indonesia ini bisa menuntaskan virus corona? Jadi kita bisa hidup benar-benar normal, bukan new normal, tapi hidup normal seperti sebelumnya. Menurut pandangan Bung Andreas? Jadi ini kejadian virus corona atau COVID ini sebenarnya ancam atau cambuk bagi kita bagaimana kita menjalankan atau kesehatan itu penting gitu lah. Selama ini kan kita mengabaikan, orang awam kan mengabaikan kesehatan itu dinomor 2-kan gitu kan. Sekarang ini menjadikan kesehatan itu dinomor 1-kan, dimana yang dulu orang kalau pakai masker itu dianggap ini ngapain sih orang ini pakai masker gitu kan. Kita pakai masker medis, orang ini kayak dokter aja kayak ini. Tapi sekarang ini menjadi fashion gitu kan. Kalau orang tidak memakai masker, kalau kemarin ya, mungkin sekarang ini sudah menjadi tren juga. Jadi kalau orang tidak memakai masker, ini menjadi hal yang ini ya, hal yang waduh ini kok orang kok nggak pakai masker ya gitu loh sekarang. Kalau dulu kan kebalikannya gitu kan. Kebalikan, ini kenapa orang pakai masker? Sakit ya pasti, ini sakit ya gitu kan. Sekarang kebalikannya, orang kalau nggak pakai masker itu kita waspada gitu kan. Karena memang kesehatan kita ya diukur dari penggunaan APD diri kita sekarang gitu. Seperti cuci tangan dengan kalau dulu kan 5 moment itu atau kalau kita ngomongnya 5 moment ya. Jadi ada 5 moment, ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan itu yang saat ini sudah, yang dulu sebenarnya sudah diprogramkan sama WHO sama pemerintah atau dari Menteri Kesehatan itu bahwa cuci tanganlah dengan benar gitu, dengan 6 langkah cuci tangan gitu. Ada di wastafel itu biasanya ada gambar tangan yang 6 langkah. Nah, itu dulu kan diabaikan gitu. Cuci tangan ya orang biasa cuci tangan biasa gitu. Maksudnya pokok kena sabun. Tapi gini sih, Bung. Kalau cuci tangan itu masih oke, karena itu juga kita lakukan sebelum corona. Yang hal yang berubah sejak corona ini adalah yang paling kentara tadi adalah masker, ya kan? Sekarang masker menjadi hal yang wajib harus dipakai. Begitu kita ngeliat orang nggak pakai masker, jadi aneh gitu kan? Jadi kayak kebalikan. Cuma gini, saya sendiri kerja dari pagi sampai sore itu juga wajib pakai masker, dan itu pun ngap rasanya, Bung. Walaupun sehat tapi rasanya ngap sekali. Dan kalau udah jam 3 itu tuh masker itu udah rasanya udah kayak kotor banget, karena kan anjuran pemerintah kalau nggak salah batas maksimum tuh 4 jam untuk menggunakan masker yang betul ya kan? Betul. Nah, sedangkan kita kayaknya waduh pengap banget untuk menggunakan masker. Jadi maksudnya kapan sih sebenarnya bukan kapan, apakah bisa sebenarnya Indonesia
Indonesia sendiri apakah bisa menuntaskan virus corona sehingga kita nggak perlu lagi pakai masker dan kita eh, berjabat tangan kembali sama orang. Apakah itu memungkinkan menurut Bung Andreas? Kalau untuk saat ini ya, karena kita ini kayak ancaman psikologisnya manusia Indonesia atau warga negara Indonesia saat ini kan ya down sekali dengan kasus corona gitu kan. Jadi untuk kembali new normal yang seperti sedia kala yang memang benar-benar normal itu susah. Ya benar. Jadi tetap new normal, tetapi tetap protokol-protokol kesehatan itu dilakukan seperti hand sanitizer, lalu masker, lalu apa ya? Perkiraan Bung Andreas, apakah ini bisa sampai akhir tahun atau mungkin tahun depan juga masih seperti ini? Atau gimana? Kalau perkiraan saya sampai Juni 2021. Okay. Atau ada statement dari pemerintah bahwa kita sudah normal, aman sudah. Sebelum ada statement dari pemerintah. Ya, betul. Tapi ngelihat kurva kenaikan yang setiap hari tinggi sekarang, malah tinggi banget. Tapi kita entah malah mungkin apakah itu bisa disebut nekat dengan menjalankan new normal, karena negara-negara lain kan menjalankan new normal ketika kurvanya sudah turun, ya kan, sudah landai. Tapi kita sebenarnya masih naik, tapi new normal. Jadi gini, Indonesia ini termasuk negara yang paling telat. Nggak hanya di Asia Tenggara tapi di dunia gitu, telat untuk penanganan kasus corona. Di lain sisi negara-negara lain sudah start di bulan Februari gitu kan, Februari akhir, kita baru start Maret baru start. Mei. Seingatku itu pemerintah pusat itu sempat ngasih promo wisata lokal. Harga murah tiket, ya kan? Jadi strategi yang dijalankan itu. Padahal negara lain sudah masalah corona. Ya, masih lockdown ya, masih menyiasati lockdown gitu kan, PSBB. PSBB ini terbukti gagal sebenarnya di negara-negara lain gitu. Tapi kenapa kok dijalankan di negara Indonesia? Karena kita tidak bisa melakukan lockdown gitu. Kenapa kok kita nggak bisa melakukan lockdown? Terkait apa gitu kan? Terkait anggaran mungkin bisa, terkait kebutuhan pangan yang tidak cukup untuk kita memenuhi kebutuhan hidup warganya gitu. Itu salah satu kendala yang sampai saat ini ada di negara kita gitu. Sehingga pas waktu negara-negara lain katakanlah Singapura melakukan lockdown bareng dengan Singapura di bulan Mei gitu kan, di bulan April. Maret sama April, mereka Indonesia tidak melakukan apa-apa kecuali membuat woro-woro, membuat kebijakan pengumuman, jadi sosialisasi yang notabene warga Indonesia ini susah sekali diatur gitu. Kita disosialisasikan semacam apapun kalau warga negaranya sudah susah sekali diatur, ya namanya lebih baik mati nggak mereka itu kena penyakit daripada mati kelaparan gitu kan intinya. Mereka lebih baik urusan perut menjadi nomor satu. Jadi yang namanya kesehatan ini ya wis mati urusan buri gitu. Itu pepatah Jawa. Dalam satu sisi mungkin pemerintah juga karena ini adalah pengalaman pertama kalinya kita mengalami pandemi kayak gini Indonesia. Kita juga harus mengambil kacamata dari pemerintah. Mungkin karena satu hal urusan lebih krusial, ya kan? Maka otomatis roda perputaran ekonomi harus dijalankan. Akhirnya mungkin dengan keterpaksaan kita harus kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan misi new normal tadi. Seperti itu kan, Betul. Jadi gini loh, kenapa sih pemerintah kita nggak berhasil menangani corona dengan baik gitu kan? Karena masalah pemilu itu masih melekat sampai sekarang gitu. Maksudnya ngerti kan masalah pemilu sampai melekat sampai sekarang ya. Dua kubu itu masih melekat sampai sekarang gitu, antara kubu A sampai kubu yang memimpin sampai saat ini. Kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah itu, ya kita walaupun nggak ada kejadian apapun ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah apapun karena masih ada dua kubu. Masalah politik ini yang menjadi
Jadi masalah gitu, corona kebijakan ini apapun. masih ada bau-bau politik ya, permainan politik. Jelas, Waduh, berat ini. jelas. Berat, Iya. berat Jadi dan masalah berbahaya itu masih mungkin. ada gitu. Kecuali kalau Ya, kita ya, ya. negara-negara yang lain ya, setelah pemilu ya wes sudah diserahkan semuanya ke ini tanpa ada embel-embel ini dan sebagainya sih. Sekarang Ya, kan ya. seolah-olah kebijakan apapun dari pemerintah ya tetap aja dikritisi gitu loh. Betul, Maksudnya betul. Ya, ya, ya. kebijakan yang itu baik sebenarnya katakanlah atau buruk Hmm. gitu, tetap aja dianggap buruk gitu. Harusnya Jadi kita ada bisa melupakan politik dan kita ya, bersatu untuk melawan corona ya harusnya. benar, benar. Jadi musuh kita saat ini adalah bukan bangsa lain atau bukan corona, tapi bangsa kita sendiri gitu loh. Bung Karno juga pernah bilang bahwa musuh kita itu setelah kita mengusir penjajah, musuh kita itu bukan orang lain, tetapi bangsa kita sendiri. Untuk meyakinkan bangsa sendiri satu visi ini yang susah. Karena cita-cita kita sebenarnya adalah persatuan gitu kan. Kalau cita-cita sendiri persatuan aja mereka tidak bisa, kita tidak bisa pecahkan sampai kapanpun ya Indonesia ya kayak gini-gini terus. Oke, oke Kan sih, lucu. Bung Andreas. Tapi mungkin gini aja, gimana ke depannya untuk warga Probolinggo? Apakah menjalani aktivitas dengan biasa saja seperti sebelumnya? Ya tetap juga menggunakan protokol kesehatan, dan mungkin apa sih kalau untuk dari segi rumah sakit bisa berbuat apa dengan new normal ini? Kalau kondisi di dalam rumah sakit sekarang ya kita itu kayak hantu, kayak kita itu setiap hari kayak mau, kalau kita masuk kantor ya, kita itu kayak ke ruangan yang gelap gulita, seperti kayak keadaan bener-bener kita seperti sebenarnya nggak ada hantu, tapi kita ngerasanya ada hantu gitu loh. Sekarang ini kayak misalnya saya mau berangkat kerja gitu, aduh, saya harus waspada dalam kesehatan saya harus yang lain boleh lah tidak pakai masker, tapi kalau saya sendiri masuk ke rumah sakit saya harus pakai masker dong gitu kan. Saya harus hanya pakai masker atau perlu APD? Kalau APD hanya pelayanan saja pakai APD. Kayak facial terus apa namanya? Itu pelayanan kalau back office cukup pakai masker aja. Ya kan pisah kan ruangannya antara pelayanan sama office gitu kan. Saya sempat sampai pindah kantor di depan rumah sakit, sewa tempat sendiri untuk ini tempat tinggal saya, kantor saya gitu kan. Karena saya memang jaga diri gitu untuk aktivitas saya di rumah sakit, karena kondisi rumah sakit menurut saya ya rawan gitu, karena ya bukannya saya ini tapi memang rawan sekali gitu. Kasus-kasus tercemarnya virus dan lain sebagainya ini masih ada gitu. Orang-orang perawat ya sekarang yang kasihan adalah perawat, dokter, lalu petugas-petugas nakes yang lain gitu kan. Bung Andre, ada nggak apakah ada teman saudara atau mungkin yang di rumah sakit yang Bung Andre tahu mereka yang positif? Ada yang tahu apakah mereka positif gitu? Kalau sejauh ini di tempat saya enggak ada sih. Enggak ada, insya Allah enggak ada, karena uji tes dan rapid itu kalau ada memang diperkirakan kira-kira dia mengalami gejala gitu ya, kita rapid. Tapi selama ini setelah beberapa karyawan di rapid ya hasilnya nihil gitu. Oke, berarti semua karyawan aman ya di sana ya? Insya Allah aman. Enggak ada kendala. Oke. Sip, gitu. Bung Andreas, ini udah 2 sesi ternyata. Di luar ekspektasi. Sempat terkendala. Udah 2 sesi kita ngobrol. Menarik banget kisah hidup dari Bung Andreas. Ada juga yang saya juga belum tahu, dan itu menjadi pengalaman buat kita semua. Segala sesuatu kita nggak bisa tebak ya. Kita jebolan komunikasi tiba-tiba ke rumah sakit ya kan. Saya juga jebolan komunikasi tiba-tiba jadi di hotel. Memang semua di luar ekspektasi. Oke, Bung Andreas, terima kasih malam ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan tema yang berbeda. Oke, siap. Semoga keluarga di sana juga sehat-sehat semuanya. Amin, sama-sama. Dari corona. Amin. Thank you. Thank you, Bang Andreas. Sukses. Yo bro.